Oke, kalau kamu adalah orang yang pemalu, kamu adalah pria introvert, kamu adalah pria yang gak punya social skill, tonton video ini sampai habis karena apa yang kusampaikan di video ini adalah benar-benar murni praktek langsung dari seorang yang dulu introvert, dari seorang yang dulu nggak berani ngomong, nggak jago basa-basi. Dan ya, kalau kamu ngikutin perjalananku di vlog di channelku yang satunya, aku bikin sebuah video vlog yang bertemu dengan orang asing banyak. Suatu hal yang nggak pernah aku bayangkan dulu sebagai seorang introvert. Dan percayalah, bertemu dengan orang asing dan ngobrol dengan orang itu menyenangkan. Ternyata tidak semenyeramkan dulu ketika aku masih masih melabeli diriku introvert. Maksudnya gini, bukan melabeli diriku secara introvert sih. Aku pun sekarang juga masih introvert. Aku masih sangat bangga kalau aku introvert karena gini, aku bukan orang yang kayak betah di luar berjam-jam kayak nonton konser, terus kemudian nongkrong di coffee shop, terus kayak apalagi ya, kayak kayak nonton konser tadi, terus kemudian berada di dalam ruangan lebih dari 3 jam itu aku nggak betah. Tapi kalau misalnya dalam konteks aku ngevlog, aku bisa menyapa siapa saja, bahkan melebihi ekstrovert gitu loh. Jadi apa ya, ya bisa dibilang aku secara secara bawaan introvert mungkin. Ada introvertnya lebih dominan, tapi ekstrovertnya itu adalah hasil dari sebuah pelatihan yang diulang-ulang dan pengen aku share di sini. Aku pengen share di sini bahwa sebenarnya kalau kamu merasa introvert, kalau kamu merasa pemalu, itu adalah sebuah hal yang nggak permanen. Kamu bisa latih itu dan percayalah, kalau kamu sering ketemu orang, kalau kamu bisa menyapa orang di jalan, itu menyenangkan sekali. Kamu akan mendapat banyak perspektif baru gitu ya. Kamu bisa kenalan dengan orang yang kamu gak nyangka bahwa ternyata dia orang yang keren gitu ya. Dia orang yang salah satu orang terkaya di daerah sini gitu ya. Dan hal-hal kayak gitu bisa kamu temui ketika kamu keluar gitu loh. Ya memang sekarang zaman sosial media, tapi nggak ada salahnya juga kamu misalnya bisa bertemu langsung, kamu bisa merasakan energinya, kamu bisa ngajak kenalan, kamu bisa bisa basa-basi dengan orang tersebut, bisa mendapatkan ilmu dari orang tersebut gitu ya. Dan di video kali ini aku akan memberikan real case dari kejadianku beberapa hari, bukan beberapa hari, beberapa bulan yang lalu ketika, sorry ada suara pompa ya, jadi mungkin agak masuk ke sini, tapi semoga suaraku clear. Jadi aku akan ceritakan bagaimana aku ngobrol dengan orang asing dan aku mendapatkan perspektif yang menarik dan itu menyenangkan. Dan kejadiannya ini beberapa bulan lalu, sekitar 2 bulan yang lalu. Itu ketika aku masih sering naik kereta api KRL di daerah sini. Dan ini adalah sebuah kebiasaanku ya. Aku tuh agak risih kalau misalnya di KRL itu main handphone. Kayak apa ya? Semua orang di KRL itu main handphone semua gitu ya. Ya mungkin karena aku apa ya, karena aku udah terbiasa untuk ngobrol dengan orang asing ya, karena ini bukan first time ya, tapi aku pengen menceritakan ini yang baru-baru aja karena menurutku aku masih ingat lah, dulu-dulu aku juga sering ngobrol dengan orang asing, sehingga kalau ada orang yang di KRL juga tidak main handphone, itu aku suka apa ya, aku seneng gitu kalau ada orang yang di KRL itu nggak asik main handphone sendiri. Dan biasanya itu orang akan jadi penanda kalau dia itu open gitu untuk diajak ngobrol, meskipun belum tentu juga ya. Ini ada yang pertama gitu ya. Oke, ini tips pertama. Kalau misalnya kamu introvert, kamu belum pernah ngajak ngobrol orang, misalnya katakanlah di kereta lah, seperti yang ku alami di kereta atau di tempat umum. Pertama yang harus kamu tahu, di zaman media sosial sekarang, di zaman semua orang megang handphone, di zaman semua orang kayak zombie kayak gini, di kereta, di tempat umum kayak gini semua, ya akan lebih baik kalau misalnya kamu jangan ngajak ngobrol orang yang main handphone. Mungkin dia lagi ngegame atau lagi asik sendiri atau lagi chat dengan rekan kerjanya. Itu salah satu hal yang pertama. Carilah, misalnya kamu pengen melatih bagaimana kamu ngobrol dengan orang asing ya. Carilah orang yang memang nggak pegang handphone, memang nggak asik dengan handphonenya. Ya mungkin sekali sekali cek nggak masalah. Dan bener, aku aku melihat ada seorang bapak-bapak.
usia 50-an lah mungkin sekitar gitu. Dia nggak main handphone. Perawakannya itu unik kayak Faris RM. Kamu tahu kalau kayak Faris RM. Dan ya, di situ aku mulai ada sinyal bagus itu ya. Ya udah, aku ajak ngobrol. Awalnya bagaimana kamu bisa ngajak ngobrol orang tersebut? Itu mulailah dari hal basic atau basa-basi terlebih dahulu. Belajarlah small talk. Kalau di kereta, contoh lah, aku biasa seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang juga. Turun kemana pak? Gitu ya. Terus apalagi yang pernah ku lakukan ya. Contoh kayak misal, aku melihat jaket alma mater dari kampus yang sama denganku, itu aku jadikan juga untuk untuk small talk pembuka. Bagaimana akhirnya aku ngobrol dengan rekanku satu satu bangku itu. Itu dari melihat, dari mengamati apa yang dia kenakan, itu bisa jadi small talk. Atau kalau misalnya nggak spesifik itu ya, mungkin kalau kereta bisa tanya turun kemana gitu ya, kemudian apalagi ya, kayak contoh lah lain lah, kayak misalnya kondisi kondisi kereta kan, KRL itu biasanya karena aku sering sering di situ, aku biasanya tuh rame, tapi kebetulan di situ sepi. Nah, terus hal kayak gitu aku biasanya jadikan kayak small talk pembuka, kayak sampingku gini ya. Wah, tumben ini sepi ya, biasanya rame banget di sini gitu. Nah, sesimpel kayak gitu, orangnya itu biasanya langsung langsung karena ada kesamaan ya mungkin ya, karena dia juga mungkin sering bolak-balik, dia akan bercerita juga, oh iya mas, biasanya ini aku jam segini kok sepi ya, mungkin karena ini ya, karena waktu itu aku ingatnya waktu apa ya, waktu Ramadan atau waktu Lebaran waktu itu, ingatnya kayak gitu. Dan itu adalah small talk, contoh-contoh small talk yang bisa kamu gunakan ya. Intinya adalah jadilah pengamat. Mungkin kamu mengamati bagaimana apa barang yang dia pakai, baju yang dia pakai, mungkin dia menggunakan kayak apa ya, handphone handphone iPhone 17 yang kayaknya udah biasa ya, iPhone 17. Ya pokoknya HP-HP yang unik, mungkin flagship Samsung atau apa gitu. Kamu bisa 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 coba untuk berbicara soal itu. Kamu spesifikkan gitu, kamu kamu melihat sekeliling. Kayak contoh ya, mungkin kalau misalnya suasana keretanya ramai atau sepi, kayak contoh misalnya pernah juga kayak waktu itu KRL-nya itu AC-nya itu panas itu ya, lagi panas. Jadi memang ada bermasalah dengan AC-nya, dengan ini pendinginnya, sehingga itu bisa jadikan small talk gitu. Jadi kayak basa-basi. Jadi intinya adalah amatilah, jadilah pengamat. Terlebih dahulu amati, terlebih dahulu lihat orang gitu ya. Jangan langsung tubruk kayak kayak bertanya seolah kayak wawancara, mengalir aja gitu ya. Pertama memang kamu harus jadi pengamat. Yang kedua adalah, ini mungkin kelebihan kalau misalnya kamu adalah introvert. Jujur, ini adalah kelebihan kalau kamu seorang introvert. Jadilah pendengar yang baik. Kenapa? Karena dalam kita ngajak ngobrol dengan orang asing, kita kan belum saling kenal gitu ya. Kita belum saling kenal. Jadi mungkin ada perasaan orang itu mau terbuka, itu masih takut-takut. Tapi kalau kamu jadi pendengar yang baik, orang akan merasa dihargai, orang akan merasa diapresiasi. Contoh, kejadian ketika aku melanjutkan kejadian yang waktu bertemu dengan Bapak Faris RM tadi ya. Jadi aku tanya, turun di mana, kemudian dia waktu itu ngomong apa ya? Oh ini baru pertama kali aku naik kereta ini. Terus aku tanya, oh baru pertama naik kereta ya pak ya? Biasanya naik apa gitu ya? Jadi kayak kamu dengerin apa yang diucapkan, kemudian kamu sambung dengan sebuah pertanyaan yang masih nyambung. Sebenarnya percakapan itu kayak gitu, bukan percakapan itu nggak selang-seling. Percakapan itu adalah bagaimana kita menyambung sebuah statement, terus kemudian kayak kalau aku punya metode, kalimat terakhir, tiga kata terakhir itu bisa kamu jadikan pertanyaan. Tunjukkan tunjukkan ketertarikan kamu, tunjukkan rasa penasaran kamu pada seseorang. Dan itu harus memiliki sebuah kemampuan mendengarkan yang baik. Karena kalau sekalinya kamu nggak mendengarkan, kamu akan bingung, wah habis ini kamu bertanya apa ya. Jadi jangan takut kalau kamu itu nggak mudeng sama sekali tentang suatu topik. Contoh,
Waktu itu pokoknya intinya bla 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 bla, si aku tuh tanya apa ya, oh tanya ini, emang kalau stay-nya atau pekerjaan di mana pak gitu ya. Oh saya buka percetakan mas di Kebumen gitu ya. Saya buka percetakan di Kebumen gitu. Terus kemudian dari ngomongin, kamu bisa bayangin ya, percakapan yang kulakukan bersama bapak itu selama 20 menit. Dari ngomongin soal turun di mana, kemudian sampai pada sampai pada kita ngomongin bagaimana cara 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 pabrik percetakan itu sekarang memberikan kredit pada pengusaha percetakan. Wah mati. Maaf ya, tapi kita lanjut aja. Mati lampunya, gak apa-apa, yang penting kamu dengar. Wow udah 10 menit. Dan itu bisa aku lakukan karena aku, bukan karena aku pinter soal dunia percetakan, aku sama sekali nggak tahu dunia percetakan. Jadi setelah aku mengobrol dengan orang itu, dengan bapak itu, aku baru tahu ternyata ada dua jenis kayak apa ya, kayak dua jenis usaha percetakan. Yang pertama offset, yang kedua adalah digital printing. Yang offset ini adalah yang biasanya sistemnya itu banyak, quantity banyak. Yang digital printing ini biasanya yang lebih sedikit, tapi kualitasnya memang lebih bagus yang digital printing. Nah si bapaknya itu dia lebih fokus ke digital printing. Kalau offset tuh yang kayak di kalender, kayak apalagi ya, bikin-bikin kalender, bikin brosur, bikin macam-macam lah. Yang seperti itu yang biasanya kuantitinya banyak, dan mesinnya, dua jenis mesinnya aja berbeda gitu ya. Dua jenis mesinnya berbeda. Nah, dengan ngomong dengan orang asing kayak gini, aku punya sebuah bekal, sebuah ilmu yang barangkali ketika aku bertemu lagi dengan orang yang kerja di percetakan, aku jadi tahu, oh bedanya ini nih ya. Jadi kayak serunya kayak gitu, kita menambah wawasan. Kita melakukan itu untuk membunuh rasa sepi ketika di kereta, tapi kita mendapatkan sebuah wawasan, kita mendapatkan sebuah pengalaman. Itu dari satu sekian banyak insight yang ku terima. Terus kemudian kayak contoh bagaimana bagaimana sebenarnya kayak perusahaan percetakan itu, dia itu tidak menjual, sebenarnya dia tidak, yang digital printing ya, dia itu tidak sepenuhnya omset perusahaannya itu dari percetakannya, tapi justru dari jasanya, dari jasa desain dan lain-lain. Dan ya aku tanya, kembali lagi aku tanya, aku hubungkan. Ya ini mungkin ada sedikit wawasanku juga ya, karena kalau kita berbicara soal jasa desain dan lain-lain, kita kan tahu di era AI sekarang ini, itu kan semua orang sudah bisa desain sendiri ya, meskipun ya seperti itu lah. Nah, aku baru tahu ternyata ketika lah, Pak, tapi kalau sekarang udah era AI gimana dong gitu ya. Oh Mas, nggak masalah era AI, karena AI itu hasil dari AI, sementara itu hasilnya itu masih masih bukan bukan file kayak CDR atau file yang high resolution gitu. Jadi kayak kalau misalnya desain di tempat kita itu udah pasti dia itu vektor gitu loh. Dia itu pasti high resolusi. Jadi ya untuk sementara aku juga nggak tahu ya Mas. Pokoknya kalau misalnya untuk sekarang ya, yang AI gambar generate itu masih JPEG atau PNG, pokoknya belum yang high res lah. Masih ya kayak apa di zoom itu pecah itu loh. Jadi dia nggak khawatir soal itu, tapi dia juga masih ragu-ragu, juga masih belum yakin sepenuhnya, karena ya bisa aja kan perkembangan AI itu kayak gimana. Barangkali mungkin next bisa lebih ngeri lagi kan. Dan ya untuk ukuran bapak usia 50-an tahu tentang AI itu keren banget. Lawan bicara yang gua ajak ngobrol itu keren banget. Dan itu semua bisa kita ulik kalau kita mau mendengarkan. Itu kuncinya, mau mendengarkan. Dan tipsnya adalah kalau kamu bingung dengan sebuah sebuah ah, nanti mau mau tanya apa lagi ya, mau ngobrol apa lagi ya, itu kamu gunakan metodeku. Misal katakanlah bapak itu berbicara apa ya, soal soal oh sekarang ini mas, apa mesin-mesin itu sekarang dari Cina semua gitu ya, mesin-mesin percetakan itu sekarang dari Cina semua gitu ya. Kamu gunakan kalimat tiga kalimat terakhir itu ya, kayak dari Cina semua pak gitu, kenapa gitu ya. Sesimpel kayak gitu aja, nanti dia akan bercerita gitu ya. Nah mungkin awalnya dia cuma memberikan statement kayak gitu, kemudian kamu tanyakan lagi. Pokoknya kamu dengerin kalimat terakhir, tiga kata terakhir, terus tanyakan, buat dalam kalimat tanya.
kalau kamu bingung gitu ya. Kalau kamu ada basic sedikit-sedikit, itu lebih baik. Tapi pada dasarnya, ya begitulah kalau kamu mau ngobrol dengan orang asing, kalau kamu bingung, kalau kamu nggak punya, kamu merasa kamu nggak punya pengetahuan, ya karena dipikir-pikir aku juga nggak ngerti sama sekali soal percetakan. Aku bukan bukan tapi aku bisa ngobrol full 20 menit dengan bapak itu, nggak ada berhentinya sama sekali. Kita nggak main handphone sama sekali, kita nggak jadi zombie di dalam kereta itu. Nah, kalau kamu pengen jadi orang-orang yang tidak jadi zombie di handphone, main main smartphone doang, ya cobalah untuk ngobrol dengan orang asing. Itu akan seru banget, itu akan menyenangkan sekali. Dan terakhir mungkin yang pengen aku berikan, tips terakhir, bukan tips sih, kayak sebuah kenyataan bahwa sebenarnya orang itu suka membicarakan dirinya sendiri. Orang itu suka membicarakan dirinya sendiri, apalagi kalau misalnya orang asing, apalagi kalau misalnya orang yang lebih lebih tua gitu ya. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa mengambil pelajaran dari orang yang lebih muda ya. Aku pernah ngobrol dengan orang yang lebih muda, bahkan masih kuliahan, dan aku mendapat insight juga dari dia. Cuman memang mayoritas orang-orang yang lebih tua itu memang pengalaman banyak, kemudian kayak ilmunya juga juga lumayan. Dan yang lebih enak adalah mereka itu cenderung lebih suka membicarakan dirinya sendiri. Oke, jadi itu adalah sebuah sebuah apa ya, life life hack lah. Kalau kamu jajar sama bapak-bapak itu, biasanya asal kamu menunjukkan ketertarikan pada dirinya dalam konteks, mungkin mungkin dia adalah seorang apa ya, kontraktor, ya udah, kamu tanyakan pertanyaan bodoh soal kontraktor, dia akan dengan senang hati membicarakan. Karena ya mayoritas orang itu suka membicarakan dirinya sendiri. Orang suka dianggap penting. Contoh sederhana gini lah. Kenapa orang itu egois? Kenapa orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri? Kenapa orang itu hanya suka membicarakan dirinya sendiri? Katakanlah kalau kamu habis selfie bersama teman-teman kamu lah, kamu selfie gini ya, sama teman-teman kamu selfie gini. Hasilnya udah dikirimkan oleh temanmu. Terus, siapa orang pertama yang kamu zoom? Pasti diri kamu sendiri kan? Karena kenapa? Ya karena kita pada dasarnya kita egois. Kita kita tuh memang suka suka tentang diri kita sendiri. Mau kamu bilang kamu adalah orang yang minderan atau gimana, kamu kamu introvert, mau kamu merasa nggak berharga, kalau kamu foto pasti yang kamu zoom dirimu sendiri. Karena kamu menjadikan dirimu penting sebenarnya. Karena kamu memang sepenting itu dalam alam bawah sadar kamu. Ya kita itu memang, kita suka kalau kita jadi orang penting. Itu kuncinya. Jadi kalau kamu bisa membuat orang lain penting, orang itu akan menyukai dirimu dan mau ngobrol panjang lebar dengan dirimu. Nah, seperti yang ku alami juga. Karena bapak itu suka banget ngomongin tentang pekerjaannya. Ya, dia bisa panjang lebar. Aku bisa garansi kalau kita ngobrol 1 jam, pasti akan lebih seru lagi. Cuman karena keretanya memang cuman 20 menit, ya udah gitu ya. Itu yang terakhir. Jadi jangan khawatir kalau kamu introvert. Aku pun introvert itu. Aku introvert, tapi aku suka suka belajar, suka ngomong gitu ya. Dan ya kamu harus mengubah perspektif kamu soal introvert extrovert. Jangan berpikir bahwa introvert itu adalah orang yang pemalu semua. No. Banyak orang hebat yang jago pidato itu introvert dong. Dan gak ada orang yang 100% introvert, gak ada juga orang yang 100% extrovert. Bisa aku katakan bahwa sekarang sisi ekstrovertku itu datang ketika aku ngevlog. Jadi itu bukan sesuatu yang permanen gitu loh. Jangan gampang melabeli dirimu suatu hal yang sifatnya sementara. Kayak contoh lah, mungkin kamu melabeli dirimu adalah, ini yang paling ekstrim ya, banyak orang yang melabeli dirinya miskin, banyak orang yang melabeli dirinya kayak pemalu, banyak orang yang melabeli dirinya adalah orang yang gak jago ngomong. Itu ada sesuatu yang sifatnya itu nggak permanen. Bukan sepenuhnya kamu itu akan memiliki sifat seperti itu. Asal kamu mau latih, kamu bisa. Nah, kalau kamu melabeli dirimu itu terus menerus, ya udah beneran jadi permanen. Tapi padahal itu bukan sesuatu yang permanen. Ya, sebenarnya kalau kita mau religius, Tuhan itu maha membolak-balikan sebuah realita gitu ya. Kalau kamu mau, bisa aja terjadi gitu loh. Masalahnya, kadang mungkin Tuhan udah memberikan sebuah jalan, tapi kitanya yang nggak mau gerak. Kita menganggap diri kita itu masih pemalu, introvert. Wah, ini malah jadi religius, tapi ya udahlah. Semoga bisa menambah sebuah keimanan bahwa introvert dan minderan itu bukan suatu hal yang
permanen. Kamu bisa ubah itu. Jangan takut untuk bertemu dengan orang asing. Karena kenapa? Karena semua orang itu suka penolakan. Ini yang pengen aku bahas di next video ya. Kita takut akan penolakan. Kita takut kalau misalnya orang itu nggak mau kita ajak ngobrol. Tapi yang harus kamu tahu, semua orang itu pada dasarnya takut akan penolakan. Sedangkan orang yang kita ajak ngobrol itu sebenarnya juga, yang akan kita ajak ngobrol ya, itu juga takut kalau dirinya mengalami penolakan, dalam artian takut kalau dirinya dianggap sombong, takut kalau dianggap dirinya itu tidak tidak apa tidak ibaratnya apa ya, tidak welcome. Jadi kalau asalkan kita mau menghampiri duluan, orang itu juga ada rasa takut. Waduh, nanti kalau misalnya aku nggak jawab, nanti aku dikira nggak welcome dong, dikira sombong dong. Nah, ada perasaan kayak gitu, sehingga ya kalau kamu tahu hal itu, ngapain kita harus takut? Semua orang punya rasa takutnya sendiri. Jadi ya, lakukan itu. Ngobrol dengan orang asing, jangan jadi zombie di tempat umum. Itu poin pentingnya. Kalau kamu ingin ingin upgrade tentang kemampuan kau bicara depan kamera, bisa klik link yang ada di deskripsi. Aku buka sesi konsultasi selama 30 hari full. Aku akan dampingi dirimu. Atau kalau kamu punya masalah dalam urusan kehidupanmu, aku akan berikan perspektif pandanganku. Linknya ada di deskripsi. Dan thank you udah menonton sampai 21 menit nih. Sampai jumpa di video berikutnya.